welcome back to Sio Media. Udah lama nih nggak tapping. Iya, berhubung kesibukan dan satu dan lain hal ya. Akhirnya hari ini balik lagi dengan topik yang gak kalah seru pastinya. Ya, betul. Dan hari ini kita datengin seorang yang profesional di bidangnya ya. Yes, betul. Tanpa panjang-panjang kita panggil aja kali langsung ya. Oke deh. Ini dia Kita sambut. orangnya. Kita sambut. Hai. Halo, Hai. Ray. Yeay. Oi. Apa kabarnya? Tapi tunggu. Sebelumnya boleh diperkenalin diri dulu. Saat ini namanya berapa? Mungkin usianya boleh berapa dan pekerjaan saat ini. Namanya siapa? Aku namanya berapa? Namanya siapa? Kok namanya Brown? Oke. Kenalan dulu ya. Iya, kenalan. Salam kenal semuanya. Halo. Perkenalkan, namaku Ray Sarli. Biasanya dipanggilnya Ray, Mas Ray boleh. Gitu. Oke. Kalau umurnya ini boleh disensor umurnya. Oh, oke, disensor. Oke. Umurnya ya pokoknya kalau anak 90-an lah gitu. Oke. Terus kerjaan sekarang jadi konselor di salah satu mental health platform gitu. Oke. Ini kenalin ya buat teman-teman CEO Media Mantap. Ini Ray ini sekilas info baru saja dilantik juga ya Ray barusan ya. Congrats ya. Iya. Terima kasih. Aku Lia, temennya Ezra. Iya. Oh iya, halo. Lia ya dipanggilnya? Iya, dipanggil Lia. Jadi Ray, kita itu, gue sok kenal aja gitu langsung ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi Ray itu di CEO Media itu ada namanya konten sudut pandang. Mungkin kalau kayak teman-teman sering nonton gitu konten-konten kita, kadang-kadang kan dia sebenarnya kehidupan sehari-hari, tapi ujung-ujungnya yang namanya kehidupan sehari-hari itu berhubungan sama manusia, dan manusia nggak lepas dari yang namanya mental health gitu kan. Nah, makanya nih kemarin-kemarin kita sempet ini juga sih ya sama lulusan-lulusan psikologi juga ya Zra. Kita sempet ada satu. Ibaratnya kayak ada 2 orang narasumber gitu yang kita sempat ngobrol gitu. Nah, sekarang kan ini Ray yang lebih dalam lagi nih gitu, lebih dalam lagi soal karena kan sering konselingin orang gitu. Nah, mungkin kita berdua ini dan teman-teman yang lain butuh juga kayak mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang tentang apalagi kita mau ngebahas tentang emosi kan ya, tentang emosi, terus kesehatan kitanya juga gitu secara kejiwaan. Emosi kan ada beberapa juga. Nah, boleh nggak sih Ray, maksudnya sedikit aja maksudnya perkenalan pengenalan tentang emosi di diri kita. Emosi kan ada beberapa tuh ya setahu aku. Mungkin kalau yang teman-teman tahu ada ini di film apa sih yang Inside Out ya? Yang kayak ada marah, ada sedih marah, dan lain-lain gitu. Jadi boleh nggak sih sedikit secara ilmunya gitu? Oke. Kalau misalnya diminta sharing soal emosi, wah ini banyak banget sih sebenarnya yang bisa di-sharingin. Tapi kalau misalnya kita balik dulu deh ke definisinya, sebenarnya emosi itu apa sih? Kalau gue secara awam mungkin ya, ini gue secara awam nih, gue orang awam yang tidak mengerti hal-hal seperti itu, gue nangkepnya kalau emosi itu ekspresi dari perasaan gak sih? Kalau gue ya, nggak tahu nih kalau Lia. Sama sih ya, kayak justru menurut aku ketika kita emosi itu justru sehat, tapi emosinya seperti apa gitu kan, maksudnya kalau orang terlalu diam-diam aja dan tanpa ada emosi juga kan kayaknya bingung juga gitu, ini orang gimana nggak bisa senang, bisa sedih, nggak pernah marah gitu kan, tapi gimana caranya ngontrol itu sih gitu. Oke. Berarti nih kalau misalnya aku boleh sharing soal
emosi, tentang definisinya dulu. Jadi mengutip salah satu buku tentang emosi dari Mark Brackett kalau nggak salah, dia menyebutkan kalau emosi itu adalah appraisal, suatu apa ya, pemaknaan kita, appraisal kita terhadap stimulus itu rangsangan internal dan eksternal. Jadi cara kita, maksudnya ada suatu keadaan dalam diri kita yang biasanya terbentuk karena ada appraisal dari si rangsangan dari luar itu, gitu. Jadi emosi itu adalah appraisal sebenarnya, respon kita terhadap suatu stimulus, gitulah istilahnya. Oke. Nah, tapi gue punya pertanyaan tuh. Kalau misalnya stimulus berarti kan dari eksternal gitu ya. Maksudnya rangsangannya dari luar gitu. Tapi kok bisa ada orang yang nggak kenapa-napa, ibaratnya nggak ada yang nyenggol dia gitu ya dalam tanda kutip, tapi kok bisa emosi gitu. Berarti itu penjelasannya kenapa tuh ya? Nah, ini perlu dipahami juga kalau stimulus, yang namanya stimulus itu nggak cuma berasal dari luar aja, tapi juga bisa berasal dari dalam. Makanya ada yang namanya stimulus eksternal, ada yang namanya stimulus internal. Nah, kalau stimulus eksternal itu misalnya apa? Segala kejadian yang terjadi di luar diri kita. Kayak misalnya kalau misalnya ngomongin emosi ya, kayak macet. Nah, lo memicu emosi, Benar-benar. marah, kesel misalnya. Atau mungkin melihat kedukaan, memicu emosi sedih, itu stimulus eksternal. Tapi kalau misalnya stimulus internal, biasanya dalam diri sendiri nih. Nah, biasanya ini lekat banget sama pikiran-pikiran kita. Biasanya sih. Oh, Suka Berarti tiba-tiba masa lalu gitu kepikiran. ya? Gimana? Sorry? Berarti kayak berhubungan juga kalau yang internal sama misalnya pengalaman masa lalunya apa, terus kayak keulang lagi gitu di pikiran dia gitu ya. Benar. Jadi ya kayak bisa dibilang pengalaman-pengalaman masa lalu, mungkin dulunya ada pengalaman yang menyenangkan, misalnya memori, berarti ya memori jalan-jalan misalnya ke mana, terus jadinya dulu seru ya gitu, jadi ada yang senang gitu. Nah, itu termasuk dalam stimulus internal. Berarti dari penjelasan tadi berarti kan emosi itu ada yang ke arahnya apa ya, gue nggak bisa bilang positif negatif sih ya. Kalau sedih, marah itu kan lebih ke arah yang kayak bad atau negatif kan. Kalau kayak senang, girang, bahagia itu kan lebih ke arah tanda kutip positif ya. Berarti kan orang bisa merasakan dua emosi itu, dan bukan berarti kalau ngerasain emosi yang marah atau sedih itu jadi orang itu negatif kan ya. Soalnya banyak banget di luaran sana nih, kalau yang gue suka kadang baca gitu, orang itu sibuk untuk bagaimana caranya menyingkirkan emosi negatif. Padahal sebenarnya gue mau tanya deh, apakah emosi negatif itu harus dihilangkan atau hanya perlu dikontrol atau gimana? Apa cuman boleh ada apa kita bahas emosi positif aja atau imbang gitu maksudnya? Gimana sih sebenarnya? Nah, ini pertanyaan yang sering banget ditanyain dan ini menarik banget sebenarnya. Oh iya, tadi kalau tadi kita belum ngomongin jenis-jenis emosinya ya. Oh iya. Nah, jenis emosinya sendiri, yang paling dasar dulu deh, yang paling terdahulu banget nih, pokoknya paling lama itu ada 6. Ada marah, ada sedih, ada senang, ada takut, ada jijik, sama ada kaget, surprise gitu. Oh, kaget tuh emosi ya? Ayam gitu. Lata dong, lata. Nah, tapi ada penelitian baru lagi, jadi ada nambah lagi 2 emosi dasarnya. Dan mungkin di sini yang dibahas yang 8 aja ya. Ada ditambah expectation, ada ekspektasi, dan ada acceptance gitu. Oke. Menerima. Jadi ada marah, ada sedih, senang, takut, jijik, kaget, ekspektasi, dan acceptance. Nah, itu ada 8 berarti ya.
Nah, kalau misalnya menurut riset yang ini, kombinasi dari 8 emosi dasar ini bisa bikin feelings Ah. yang kita rasain sehari-hari gitu. Tapi esensinya ada 8 emosi dasar ini gitu. Nah, Mm-mm. berarti lanjut ke pertanyaannya Ezra tadi soal apa namanya? Ada emosi positif, ada emosi negatif. Nah, trennya memang banyak yang menyebutkan itu, tapi kalau misalnya aku secara pribadi, uh, aku lebih suka nyebutnya emosi yang mudah dihadapi dan emosi yang sulit dihadapi. Contohnya emosi yang sulit dihadapi itu ya kayak kesel, kayak takut gitu ya. Sedih itu kan emosi yang susah buat dihadapin ya. Tapi Ah. kalau emosi yang lebih mudah buat dihadapin kayak senang, kayak jijik gitu, itu kan lebih lebih mudah ya buat dihadapi ya sebenarnya ya. Tapi kalau Iya. misalnya kayak marah, takut, sedih, karena susah, akhirnya orang jadi nggak mau. Jadi pengennya buru-buru mikirin gitu. Oh, Berkaitan oke. berkaitan dengan itu, aku sih tim yang sebenarnya semua emosi itu punya fungsinya masing-masing gitu. Oke. Dan mereka ya sama, mereka punya kebaikan dan keburukannya masing-masing gitu. Itu sih. Tapi mungkin menurut porsinya kali ya, yang dikondisikan porsinya seberapa besarnya gitu ya. Dikondisikan sama Betul. situasi mungkin. Sama semua. Sebenarnya hampir semua hal kayak gitu ya. Kalau bisa ya balance gitu. Kalau bisa ya semua sesuai porsinya. Kalau terlalu sedikit nanti menjadi masalah, terlalu banyak juga jadi masalah. Iya. Kayak kayak hidup kita kayak gitu nggak sih? Kayak misalnya kita kekurangan gula kita sakit, kebanyakan gula kita udah sakit juga. Pokoknya harus pas porsinya gitu ya. Iya, Ya, benar. berarti ya jangan sampai diilangin juga ya, berarti ya. Karena itu juga bisa mengganggu dari, gue ada sedikit baca tadi, emosi ini juga berfungsi sebagai pembawa pesan salah satunya. Membawa pesan itu Oh, kalau gue kamu bisa, kenapa? baca research dulu gitu ya tadi ya. Sempat Terus, sempat dikit. terus, terus, terus. Membawa pesan. Jadi Yo, kalau yang gue tangkap membawa pesan itu kan artinya dia berkaitan dengan kita berkomunikasi sama orang kan maksudnya. Kalau kita ilangin sama sekali kan kita nggak bisa menyampaikan apa yang kita rasakan sebenarnya. Itu yang akan susah kita hidup berdampingan sama orang kan. Orang nggak akan ngerti juga kita gimana gitu kan. Iya nggak sih? Menurut kalian? Iya mungkin. ya misalnya kita lagi sedih gitu, tapi kita nggak bisa nangis. Kita ngomong sama orang, orangnya juga begini orang jadi sedih apa enggak sih gitu. Padahal kayaknya udah melo banget, tapi kok kayaknya berkaca-kaca aja enggak gitu. Kayaknya ada yang salah ya malah. Berarti tapi emosi satu dengan yang lainnya tuh sebenarnya saling berkaitan ya. Misalnya kayak aku takut akan sesuatu hal misalnya gitu. Terus bisa jadi sedih gitu. Terus nanti kesenggol orang dikit jadinya marah gitu. Berarti kan itu kayak sebenarnya saling berkaitan satu sama lain gitu ya. Benar, 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 benar. Tapi mungkin itu bukan emosinya, karena biasanya emosi itu jelas gitu, causesnya, apa penyebabnya jelas. Tapi mungkin itu lebih ke feelings, karena feelings itu lebih ke multidimensi gitu. Oh, Kayak, ya apa bedanya emosi sama feelings berarti? nah kalau misalnya emosi sendiri, tadi kan emosi adalah appraisal kita terhadap suatu stimulus gitu. Ketika kita berhadapan sama suatu stimulus, kita nge-praise-nya apa nih gitu. Oke, itu keluarnya bisa di emosi dalam bentuk emosi gitu. Tapi kalau feelings itu adalah response jadi respons internal terhadap si emosi itu sendiri gitu. Jadi Oh, respons internal terhadap si emosi. Jadi sifatnya lebih multidimensi. Contohnya deh, kalau misalnya emosi tadi kan ada yang sedih, ada yang marah gitu. Tapi kalau misalnya feelings, kita ngomongin feelings, kita merasa dikecewakan. Itu mencakup beberapa emosi, ya. Dikecewakan misalnya. Ada marahnya, ada sedihnya,
ada akutnya, iya kan? Eh, Nah, jadi kalau misalnya, jadi Ya, emosi iya. itu core-nya, apa tuh core-nya bahasanya, in, essence-nya, ah, ah, ah. feelings itu lebih ke kayak turunannya jatuhnya. Kalau misalnya di matematika tuh turunannya, gitu. Turunannya. Turunannya sih. Iya, gitu. Iya. Jadi emosi ini bapak ibunya gitu ceritanya nih ya. Hmm. Feelings Eh, nih udah campuran di antara mereka semua gitu. Ya, bisa dibilang kayak gitu, tapi nggak 100% kayak gitu ya. Jadi Hmm. dalam feelings, nuansa itu, yang bernuansa, yang dipengaruhi sama apa namanya, berbagai emosi. Tapi kalau misalnya ditarik lagi ke dalamnya, ke akarnya, nah itu emosi itu akarnya tuh. Hmm. Apa aja lebih core gitu, lebih inti kalau si emosi itu. Ya, ya. Lia mungkin ada pengalaman-pengalaman menarik tentang emosi yang bisa diceritakan di sini. Mungkin ini ya, kalau aku tuh tipe orangnya yang rada-rada saklek gitu ya. Bukan tipe orang yang suka meratap-ratap gitu. Nah, jadi mungkin emosi yang sering dikeluarkannya adalah sebenarnya bukan marah sih, cuman kayak, nah justru ini nih, terkadang aku ngerasanya biasa aja, tapi orang nangkepnya marah gitu. Orang jadi sedih gitu. Kadang ini gue yang terlalu keras, gue yang nggak peka, atau emang orang ini sensitif gitu. Mungkin lebih ke situ kali ya kalau pengalaman aku. Itu kalau menurut kejiwaan tuh gimana? Oke. Nah, ini di sini mungkin itu hampir semua orang ngalamin juga ya. Hampir Banyak. semua orang ngalamin, ya alamin juga. Aku relate banget. Aku Oh, relate banget relate. jujur. Nah, Iya, mungkin kalau misalnya kita apa namanya kelihatan nih kayaknya padahal kita tuh nggak marah, kita tuh nggak kenapa-napa, kita biasa-biasa ya. Tapi orang lain ngelihatnya kita marah gitu. Tapi ini pastiin dulu ya kalau misalnya kita benar-benar ngelihat kita benar-benar biasa aja gitu. Hmm. Nah, tapi mungkin perilaku yang tertampilkan oleh diri kita dilihat oleh orang lain dan ditangkap sama orang lain itu marah gitu. Karena mungkin ini sebenarnya bukan masalah sebenarnya ini, tapi lebih ke cara seseorang dalam menangkap emosi, mengekspresikan emosi itu sangat dipengaruhi sama kehidupannya dia gitu. Jadi mungkin ekspresinya kita gitu, kita diem itu sebenarnya ya biasa aja. Tapi mungkin di kehidupannya si yang orang itu gitu ngelihatnya diem itu marah. Nah lo, jadi nangkepnya kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah, tapi ya perbedaan persepsi karena perbedaan riwayat kehidupan aja sebenarnya gitu. Dengan beda kali. catatan benar-benar nggak marah ya, bukannya pasif agresif ya. Tersirat gitu ya marahnya ya. Ya sebenarnya apa namanya Gitu ya. marah, tapi denial aja gitu. Oh, denial. Nggak boleh gitu, Lia. Enggak. Kan. Kayaknya gue harus banyak-banyak senyum kali ya kan? Nah, ya, ya. Ada ini nggak sih, Rey? Kan tadi berdasarkan pengalamannya Lia, ada tips nggak sih buat teman-teman di luar sana yang nonton ini, yang dengerin kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol hari ini tuh bahwa jangan menangkap mentah-mentah emosi yang terlihat gitu. Bagaimana caranya? Nah, Maksudnya? Itu dia. Itu kalau misalnya dikatanyain tipsnya, mungkin yang paling dasarnya ya itu jangan cepat ngejudge. Gitu. Oke. Don't judge book by its cover ya. Komunikasi Benar. berarti. Iya benar. Benernya nggak cuma komunikasi, tapi listen. Tapi lihat. Listen. Dengar juga. Lihat dan mendengar. Gitu. Itu penting tuh ya. Paham. Kadang banyak orang dengar tapi tidak mendengarkan juga ya. Asik. Betul. Kadang gitu. Kadang karena kan
namanya hubungan ya, ketika kita berhadapan sama orang-orang itu kita benar-benar nggak bisa nebak gitu apa yang dalam pikirannya mereka kecuali kita tanyain dan mereka ngomong. Gitu Ya kita cuma betul. bisa menduga gitu, tapi belum tentu benar gitu. Jadi jangan memaksakan apa yang ada di kepala kita itu pasti juga ada di kepala orang lain gitu. Oke. Jangan coba menerka behavior orang dari kacamata kita. Karena ya behaviornya orang yaitu berdasarkan cara pandangnya mereka, cara hidupnya mereka selama itu gitu. Jadi makanya biasakan untuk mendengarkan dulu gitu sebelum ngejudge. Oke. Ezra mungkin ada pengalaman yang bisa di-sharing juga soal emosi? Kalau pengalaman sih sebenarnya udah lewat sih ya. Kalau dulu emang gampang marah anaknya. Gue nggak tahu itu emosi yang menggebu-gebu dalam diri. Cuman semakin bertambahnya usia, gue merasa sudah turun, lebih kecapek mungkin. Ngapain gue marah-marah? Energinya turun ya Zra ya. Energinya turun. Iya, energinya turun. Cuman gue punya pertanyaan nih, Rey. Ini mungkin banyak dari teman-teman juga yang di luar sana ngalamin ini. Karena gue dulu seperti itu. Kita selalu bisa bilang, iya listen, dengerin dulu. Jangan ngejudge dulu, jangan ini dulu. Tapi kadang, somehow, ini yang gue juga kadang nggak ngerti dulu. Gue berusaha tapi kayak emosi itu meluap aja. Ini emosi marah ya, secara spesifik marah. Marah gitu. Maksudnya ngadepin suatu keadaan gitu yang ada di sekitar kita, pemicu-pemicu eksternal yang tadi Ray bilang. Itu marah, Ray, keluar begitu aja gitu. Padahal sebenarnya dalam diri kita nggak pengen gitu. Itu sebenarnya ada problem kah atau emang nggak bisa dikontrol kah? Apa emang gimana sih gitu? Jadi ini kayak kemarahan yang sebenarnya tuh nggak pengen marah-marah gitu. Cuma kan Iya. dengerin orang gitu ya, dengerin orang apalagi yang bertentangan sama nilainya yang kita pegang gitu kan empat juga lama-lama Ya, gitu kan. meledak Itu gitu. wajar. Itu wajar kalau misalnya ngerasa marah. Tapi yang biasanya jadi nah ini nih, ini mungkin sedikit yang aku juga pelajarin by experience juga perjalanan mental aku juga. Jadi sebenarnya yang salah itu bukan emosinya, tapi cara kita mengekspresikan emosinya yang kadang-kadang jadi masalah. Jadi ketika kita emang benar-benar marah gitu saat mendengarkan orang lain ngomong sesuatu gitu, kasih masukan ke kita, kasih kritik ke kita, kita marah gitu. Ya udah, ya itu yang kita rasain, that's real. Itu yang kita rasain, that's valid juga. Jadi nggak apa-apa sebenarnya, wajar kalau marah karena itu. Semakin didinai, semakin kita nggak accept kalau kita marah sama keadaan ini, sama perlakuan orang lain terhadap kita, waduh, itu bakalan makin menumpuk. Akhirnya yang tadi Ezra dan mungkin teman-teman di sini semua pernah alami, dan saya dan aku juga gitu, kemarahan yang akhirnya nggak terkendalikan gitu. Makanya dari situ sebenarnya yang dibutuhkan adalah kesadaran. Kalau misalnya yang sekarang terms yang sekarang tuh mindfulness, tahu nggak? Apa tuh? Nggak tahu. Oh, oke. Mindfulness itu keadaan yang benar-benar sadar akan pikiran kita saat ini, nggak cuma pikiran tapi kesadaran diri saat ini dan lingkungan kita ada di mana, here and now gitu. Kayak contohnya kadang-kadang kita kan marah ya, kalau misalnya ngomongin mindfulness dalam emosi gitu, kita kan marah, kadang-kadang kita suka nggak tahu kita ngomong apa, nggak sadar gitu, kayak lepas kendali aja, kayak kesetanan istilahnya gitu kan. Nah, tapi sebenarnya itu kalau misalnya kita melatih mindfulness, kita tahu gitu jadinya. Ketika kita marah, iya kita marah nih, kita lagi marah nih, gue tersinggung nih sama omongan dia nih. Nah kayak gitu. Itu jadi bisa dikendalikan. Makanya ketika orang yang dibilang emosional, suka meledak-ledak, itu kemungkinan besar karena nggak sadar gitu sebenarnya. Gitu. Berarti bisa dibilang ini sebagai pagarnya kita ya, pagar emosinya kita lah supaya nggak keluar dari ranah itu gitu. Ibaratnya mah kalau orang Jawa bilangnya eling gitu ya. Eling. Sadar. Oh, iya. Oh iya, itu benar. Makanya kan orang sering bilang kan ya, Eling. Sadar gitu misalnya. Nyebut misalnya gitu kan. Nah, itu sebenarnya.
itu sebenarnya membantu balik lagi ke grounded lagi, balik lagi ke realitas. Kadang-kadang orang yang udah kemakan sama emosi ya kayak gitu. Orang yang emosinya sudah meluap-luap wow kayak gitu suka lupa. Iya, bisa lupa ya, lupa diri gitu ibaratnya ya. Iya. Sedikit yang gue tangkap berarti emosi marah itu harus kita sadarin nggak apa-apa gitu ya. Yang salah itu responnya ya, yang ngeluap-luapnya itu yang salah berarti ya. Oke. Iya. Sebenarnya yang gimana caranya untuk mengendalikan emosi itu ya tadi si mindfulness sebenarnya. Oke, sadar ya, sadar. Iya. Seenggaknya sadar dulu gitu. Karena kalau sadar kan kita bisa milih tuh jadinya kan. Kalau kita sadar kita marah, kita punya kendali atas tindakan kita seenggaknya. Ini gue marah nih, gue mau meledak-ledak, mau banting-banting barang, merusak barang, atau gue mau diem dulu bentar nih, gitu. Dan mindfulness ini kayaknya bisa diterapin ke beberapa emosi lainnya ya. Contoh kayak sedih gitu. Lo sadar dulu gitu, lo sedih gitu ya. Lu sadar dulu sedih, jangan tiba-tiba lu ngeraung-raung, nangis, kejang-kejang gitu ya, jangan. Iya, jangan. Iya. Apa kita mau masuk ke pertanyaan, Lia? Ada beberapa pertanyaan kayaknya. Boleh. Kita tuh tadi sempat nanya sama teman-teman online ya kan, kayak ada nggak sih pertanyaan yang mau ditanyain gitu. Boleh dari aku dulu nih. Lihat dulu deh, boleh. Dari lihat dulu, gantian aja. Oke. Ini berarti satu-satu gitu ya? Iya. Oke. Sebentar. Nah, kalau yang di tempat aku nih kayak kebanyakan agak curhat ya, nggak apa-apa ya. Jadi ada yang nanya gini, tanyain dong kenapa gue kalau dibentak dengan suara kenceng itu langsung kayak hatinya sakit banget, terus tiba-tiba nangis kayak nggak ada apa-apa. Maksudnya mungkin ada kan orang kayak dibentak ngelawan gitu, nah dia nih kok responnya langsung nggak tahan nangis gitu, mungkin gitu ya maksudnya. Oke, jadi ini case-nya ada orang yang kalau yang bingung, yang menanyakan kalau kalau dia dibentak dia nangis. Ya. Nah, ini berkaitan sama cara dia dalam mempersepsikan si rangsangannya itu. Jadi kalau misalnya dibilang ada yang salah atau enggak, dari responnya itu enggak salah gitu. Karena mungkin aja memang dia terbentuk memang seperti itu. Gitu. Cuma mungkin yang bisa jadi masalah adalah ketika ini jadi nggak bisa dikendalikan gitu. Setiap kali ada teriakan, ada bentang, ada dentuman misalnya atau benda-benda keras, benda-benda bersuara keras maksudnya. Nah, itu jadi responnya jadi nggak bisa dikendalikan. Itu yang mungkin jadi masalah. Tapi kalau misalnya responnya sendiri, dia nangis setelah mendengar itu, ya nggak masalah. Gitu. Dan nggak harus juga dia marah-marah, bahkan marah balik nggak harus juga, nggak harus kayak orang lain kok. Dia berhak buat nangis ketika mendengarkan suara keras gitu. Ya kan tadi menangis sama dibentak gitu kan. Bentak atau dengar suara kencang langsung nangis. Dan kalau ditanya kenapa, waduh, ini pertanyaannya sebenarnya agak sulit ya buat dijawab karena perlu tahu dulu jawabannya. Tapi biasanya perilaku kita yang sekarang itu sangat dipengaruhi sama riwayat kehidupan kita gitu. Dan itu terbentuk. Bisa jadi terbentuk, tapi juga bisa diperkuat sama mungkin emang bawaannya emang sensitif. Emang orangnya sensitif itu gitu maksudnya. Bukan berarti sensitif berarti cengeng ya, tapi maksudnya kan kita kan dilahirkan dengan traits, dengan sifat bawaan ya. Nah, jadi ada satu sifat yang sifatnya orang ini yang mungkin jadi lebih mudah nangis dibandingkan orang-orang seusianya gitu. Bukan berarti langsung cengeng gitu, bukan. Tapi sifat bawaannya ya sifat bawaannya lebih bikin dia lebih mudah nangis atau lebih mudah tersentuh ketika mendengarkan suara keras gitu.
Gitu. Udah terjawab ya teman online. Iya, dia nggak bisa jawab juga kan, tayangnya masih berapa hari lagi gitu kan. Nggak apa-apa, Oke. betul. Pertanyaan dari yang masuk ke gua ya. Pertanyaan pertama, ini simple sih, sering ditanyakan banyak orang. Cara-cara apa aja yang bisa bantu buat merilis stres? Stres itu emosi bukan sih? Aku mau tanya dong, stres itu emosi bukan sih? Stres itu bukan emosi. Bukan, efek ya? Iya, stres itu efek dari apa ya bahasanya. Kalau misalnya, ini boleh nyontek dulu nggak? Boleh, boleh. Boleh. Ya, nih stres ini reaksi seseorang saat menghadapi ancaman, tekanan atau perubahan. Jadi stres itu juga stres itu mencakup ada emosinya. Jadi efeknya bisa ke emosi juga gitu. Tapi stres itu sebenarnya ya tadi reaksi tubuh gitu. Ada cara-cara apa aja sih kalau dari sisi psikologis, Ray, yang bisa ngebantu buat ngerilis si stres ini gitu? Ketika udah tekanan penuh gitu. Dikeluarkan. Harus dikeluarkan ya? Kita pernah bahas Iya. ini ya? Pernah yang waktu itu ada yang mungkin harus ngomong sama orang yang dipercaya atau journaling yang nulis gitu. Pernah kita bahas ini kayaknya. Berarti lebih dikeluarin ya, Ray ya? Iya, kalau Cuman misalnya namanya stres, kan. itu kan bayanginnya kayak gini deh, kayak apa namanya, kayak tali pegangan. Tuh, stres itu ketika talinya tuh apa namanya, ditegangin gitu. Tuh, ya, ditarik. Nah, ini stres. Nah, gimana caranya supaya lemah sana gitu. Nah, itu kan harus ada yang di ini kan, ada yang di lepas. Apa nih, lepas gitu, di relax the gripnya. Jadi pegangannya tuh harus direlaksin. Nah, gitu kan. Biar dia melehoi gitu. Melehoi, oke. Nah, caranya banyak rilis stres itu masing-masing bisa aja dengan apa namanya? Jalan-jalan keluar mungkin. Tulisin, curhat ke teman gitu. Atau pijit gitu kan. Oh, pijit atau menarik latihan ya. pernafasan kayak gitu. Oke. Makanya kan kalau misalnya stres itu biasanya cara mengatasinya adalah rilis stres gitu. Gitu. Rilis. Oke. Terjawab ya, berarti ya. Lanjut, Lia. Oke. Nih ini agak panjang juga, ini agak cerita ya. Nih kata dia, kenapa sih anak broken home itu terkadang selalu berimbas sama emosional pribadinya. Kehidupan pribadinya jadi banyak trauma, dan ketika dia mengalami gagal dalam hubungan dia selalu menyalahkan diri sendiri. Dan gak sedikit anak broken home yang bertahan di hubungan yang justru toksik karena dia takut menyakiti perasaan orang terdekatnya itu. Seperti dia mengalami sakit hati atas divorce-nya orang tua. Berarti pertanyaannya kenapa anak broken home cenderung menyakiti diri sendiri dan justru sukanya di hubungan yang toksik gitu ya pertanyaannya. Itu bukan udah terjawab dengan sendirinya ya. Jadi insight-nya bagus banget gitu. Karena apa dijelasin gitu. Itu bukan udah terjawab ya. Jadi kenapa dia kayak gitu ya? Iya, sih. Ada trauma masa lalu kan dia bilang. Pertanyaan dia adalah kenapa trauma itu justru impact-nya tuh ya membuat dia jadi kayak gitu mungkin ya. Nah, ini perlu diklarifikasi dulu. Gak cuma bukan karena broken home-nya jadi akhirnya menunjukkan perilaku yang sekarang gitu. Karena ada kok orang yang broken home tapi menunjukkan perilaku yang berbeda gitu. Nah, mungkin ini berkaitan juga sama trauma-trauma yang lain. Nggak cuma trauma-trauma sih, sebenarnya pengalaman-pengalaman negatif atau pengalaman-pengalaman positif pun sama sebenarnya. Ini berkaitan sama cara pandangnya si orang tersebut.
orang yang mengalaminya gitu terhadap pengalaman itu sebenarnya. Tergantung dia apanya ya, memaknainya seperti apa gitu. Dari pemaknaan itu bisa dilihat gitu, dia memaknainya misalnya seperti apa. Contohnya kayak keluarga yang maaf broken home gitu, dia melihat oh orang tuanya jadi nggak sayang nih sama dia, terus habis itu orang tuanya nggak sayang sama dia gitu, dia memaknai itu misalnya. Nah, ketika pemaknaan itu dijadikan konsep diri gitu, jadikan kayak oh iya orang tua gue nggak sayang sama gue gitu, orang tua gue nggak sayang sama gue, akhirnya dia punya akhirnya dan itu berulang-ulang, akhirnya kan terbentuk mindset tuh, terbentuk mindset. Kalau misalnya udah terbentuk mindset berarti kan segala perilaku tuh dihubung-hubungkannya ke situ, gue anak yang nggak apa namanya nggak Disayang. disayang gitu, gue anak yang nggak disayang, gue anak yang nggak disayang gitu. Ya pun oh iya gue ketemu pasangan yang harus dukung mindset apa dukung konsep diri gue sebagai anak yang nggak disayang gitu. Jadi akhirnya mempertahankan konsep diri sebagai anak nggak disayang akhirnya berujung pada hubungan-hubungannya gitu. Karena segala sesuatu balik lagi, segala sesuatu yang terjadi di diri kita sekarang kan itu kan ada pengaruh dari masa lalu ya. Kita nggak mungkin jreng-jreng, hayo aku jadi orang yang seperti ini, gitu Ya, kan. Tapi kan perjalanannya gitu. Nah, uh, untuk mengetahui keadaan yang sekarang itu perlu ditelusuri lebih jauh gitu. Perlu ditelusuri dari riwayat kehidupannya dia seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya yang ditanyakan tadi, kenapa ya mungkin ada konflik yang belum selesai gitu. Dari ada perasaan, ada perasaan yang belum diselesaikan mengenai perceraian kedua orang tuanya gitu. Jadi akhirnya masih menjadi apa ya, shackles apa tuh namanya, borgol, menjadi beban, menjadi konsep diri yang toksik di dirinya sendiri yang akhirnya terbawa ke hubungan sehingga hubungannya pun nampak toksik gitu. Sehingga hubungannya pun toksik gitu. Gitu. Berarti memang caranya dia memang harus berdamai dengan dirinya sendiri dulu ya. Dirinya sendiri dan masalah dia, baru dia bisa menemukan diri dia yang sebenarnya bahwa dia tuh sebenarnya disayang kok. Dia tuh sebenarnya nggak seperti itu gitu, nggak seperti konsep yang dia tanamkan selama ini. merubah mindset ya. Ya kalau misalnya itu benar yang terjadi ya, tadi kan contoh aja. Gitu. Belum tentu karena banyak banget variabel-variabel yang masih perlu diakses lebih lanjut gitu. Pada dari ceritanya susah banget. Dan gak cuma buat anak-anak yang mengalami pengalaman buruk ya. Setiap dari kita ya harus owning our experience, bad or good our life. That's ya itu yang buat diri kita jadi diri kita yang sekarang nggak sih? Ya. Next ya. Next ini ada pertanyaan dari sebut saja namanya Mawar. Apa benar kesehatan mental kita merupakan faktor utama yang mempengaruhi setiap perilaku atau tindakan kita pada saat marah, stres, sedih? Contoh, gebuk-gebuk kepala, jambak rambut, gebuk tembok. Nah, kalau iya, apa ada cara yang bisa membantu menghilangkan ini? Apakah ada efek dari kesehatan mental gitu kalau kita perilaku saat marah tuh gebuk-gebuk gitu, pukul-pukul gitu, menyakiti diri? Memang penyakit kah atau apa ya kalau kayak gitu ya sebutannya? Ada, kalau di psikologi itu ada kondisi yang disebut dengan NSSI, non-suicidal self-injury. Jadi biasanya memang ini berkaitan juga sama kondisi-kondisi emosi ya. Ada apa namanya, ada
ada permasalahan dalam mengekspresikan emosi gitu. Jadi bukan kesalahan emosi ya, karena emosi itu ya nggak salah, emosi ya emosi gitu, netral. Tapi mungkin untuk orang-orang yang ketika emosi cenderung menyakiti diri, itu mungkin masalahnya ada terletak di ekspresi emosinya gitu, cara dia merilis emosinya gitu. Makanya kenapa penting banget gitu pengetahuan mengenai how to deal with emotions, terutama difficult emotions yang tadi. Kayak gitu sih. Itu udah menjawab pertanyaannya belum ya? Ngomong-ngomong. Tadi Maaf nih. pertanyaannya yang gimana caranya juga kan ya? Iya, kalau ada, Selain jawab kalau lain, kalau iya, apa ada cara yang bisa membantu menghilangkan gejala-gejala itu gitu? Kalau misalnya ditanya ada cara lain, pasti ada. Ada cara lain. Uh, memang gak gampang gitu. Kalau misalnya kita udah tahu satu cara yang kayaknya efektif banget gitu. Ganti ya. Itu susah banget. Oh, udah. Oke, udah balik ya. Aku ya barusan ya? Iya. Iya. Oke. Tadi kalau misal ditanya ada cara lain gitu nggak? Ya pasti ada. Gitu. Pasti ada cara lainnya. Tapi memang susah kalau misalnya mengubah suatu kebiasaan. Kalau misalnya hal ini udah jadi kebiasaan ya. Meskipun terdengar apa ya aneh gitu, kayak kok bisa sih orang menyakiti diri padahal padahal yang dirasain tuh marah misalnya. Marah menyakiti diri kok kayak aneh. Marah orang biasanya banting-banting barang gitu. Ya itu ceritanya orang beda-beda gitu. Kita nggak bisa ngejudge kayak gitu. Nah, makanya di sini perlu apa ya bahasanya? Perlu keinginan yang kuat. Perlu keinginan kuat untuk mengubah keadaan itu. Yang pertama, satu, pasti nggak nyaman gitu. Apalagi orang-orang yang dan kecenderungan menyakiti diri itu, ketika dia tidak menyakiti diri itu pasti nggak nyaman gitu rasanya. Karena mungkin kelegaan dia itu ya. Ya, benar. Contohnya kayak kita ngubah orang yang punya kebiasaan apa ya? Kebiasaan minum kopi gitulah istilahnya ya. Nah, kalau misalnya kita pahami si menyakiti diri itu dari sisi habit gitu, dan mengubah kebiasaan itu kan perlu pelan-pelan. Yeah. Nah, caranya adalah ya menemukan cara lain gitu. Misalnya kalau misalnya dia mau rilis anger dengan main tinju gitu, misalnya mau meninju gitu, misalnya ikutan boxing gitu misalnya, itu kan bisa juga ya. Ya itu harus pelan-pelan gitu. Jadi setiap kali dia marah, dia boxing, dia mukul-mukul samsak gitu, atau mungkin apa gitu kan, itu bisa. Atau mungkin ketika mau pakai cara misalnya kayak journaling gitu, ketika dia marah itu journaling, ketika dia marah journaling, jadi switch kebiasaannya gitu. Yeah. Jadi novel tuh nanti. Iya, kan jadinya produktif gitu kan ya. Oke, terjawab berarti ya. Ya, oke. Nah, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan serupa, tapi kayaknya aku ambil intinya aja. Tadi kan tentang diri sendiri, emosinya diri sendiri gitu ya. Kalau ini gimana caranya meresponi orang yang temperamen ke kita? Oke. Gitu. Pertanyaannya mungkin kebalikannya gitu. Kita responnya harus seperti apa? Oke, mungkin kita dimarahin, atau mungkin ada yang kayak lagi marah-marah terus kita ikut ketabok gitu mungkin ya. Gitu. Kayak kita respon seperti apa gitu mungkin. Oke. Nah, ini yang pertama kalau misalnya takut ketabok,
Berarti yang kita perlukan adalah kemampuan menghindar. Iya. Kalau Aduh. misalnya orangnya marah nimpuk barang, nah itu kita perlu punya Oh, kemampuan menghindar. oke. Ya, tapi kalau misalnya secara hubungan interpersonalnya atau secara pikirannya, kita bisa punya mindset fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Itu sih, itu kuncinya. Kita nggak bisa gitu apa namanya eh, kita nggak bisa bikin orang itu nggak marah-marah ke kita gitu, Hmm. menghentikan marah-marahnya kapan dia mau marah-marah, apalagi orangnya misalnya memang dikenal punya kebiasaan marah-marah yang cukup sering gitu ya. Itu di luar jangkauan kita gitu, dan kita nggak harus mengubah hal itu gitu, tapi kita selalu punya pilihan untuk mengubah respon kita terhadap perilaku dia yang marah-marah itu. Contohnya kalau misalnya kita nggak suka, kita bilang sorry, tapi gue nggak suka deh sama kalau lu marah-marahin gue kayak gini. Hmm. Atau itu Selanjutnya, ngomong pertama ngomong kalau misalnya ada waktu buat ngedengerin, ya udah ngedengerin juga nggak apa-apa, boleh juga gitu, terserah. Terus habis itu kalau mau pergi ya boleh juga, pergi aja dari situ. Kalau nggak mau, emang lagi nggak mau dengerin. Jadi kuncinya adalah fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Kalau misalnya kita nggak suka dan kita emang pengen ngomong, ya udah kita ngomong gitu. Tapi memang kalau misalnya orang lagi bisa bayangin ya, kalau misalnya kita ada dalam situasi keributan gitu, misalnya orang ini lagi marah-marah gitu, Hmm. kira-kira dia sadar atau enggak? sebenarnya dia yang dikontrol sama emosinya dia ya, bukan dia yang kontrol emosinya ya. Ya, kita bisa bayangin apa dalam pikiran orang yang seperti itu, dalam benak orang yang seperti itu. Gitu. Kalau misalnya kita punya waktu buat memahami mereka ya, dengan catatan ya, ketika kita lihat mereka gitu, ini orang sadar atau enggak? Hmm. Kalau misalnya orang yang uh, nggak sadar ngomong, valid atau enggak omongannya? Gitu. Misalnya terus habis itu kalau misalnya mau lebih ini lagi mau lebih intens lagi gitu, sebenarnya yang lebih menderita di orang yang marah-marah sama orang yang kena omelan itu sebenarnya siapa sih? Orang yang lebih sakit lagi gitu, orang yang lebih ngerasain kayak penderitaan yang lebih tinggi itu sebenarnya orang yang lagi marah-marah atau orang yang dengerin marah-marahnya dia sih? Siapa? Biasanya sih orang yang lagi marah-marah itu. Bisa bayangin orang Karena marah, terkuras sebenarnya. gitu Oke. Ya, paling. ya, ya. Ya, ya. Lia, masih ada berapa pertanyaan lagi? Kalau ada nggak di situ? Sih, tapi kayaknya yang tadi tuh udah cukup Cukup ya? merangkum lah ya. Nah, cuman gue ada satu pertanyaan nih. Kan gue tuh maksudnya pekerjaan gue cukup berhubungan sama yang namanya customer, alias si pembeli lah. Kadang tuh ada orang-orang yang sebagai customer atau sebagai buyer, itu misalnya dia komplain. Kan kalau orang komplain kan cenderung ke marah-marah ya. Kenapa sih begini, begini, begini? Harusnya kan begini, 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 begini gitu. Nah, terkadang tuh sebenarnya kita sebagai penjual udah berusaha menjelaskan bahwa ini loh Bu, ini tuh begini, ini loh Pak, ini tuh begini begini. Nah, ada kecenderungan si buyer itu tuh nggak mau dia nggak mau ketahuan kalau dia tuh salah ngomong. Apa ya? Ibaratnya kayak denial gitu, kayak gimana ya? Jadi dia tuh akan cover lagi dengan kemarahan berikutnya gitu. Nah, maksudnya sampai pokoknya tujuan dia adalah sampai mungkin barangnya diganti atau at least si penjualnya minta maaf gitu. Nah, sebenarnya kan itu ada juga gitu di kehidupan sehari-hari ya. Mungkin paling gampang contohnya itu, tapi kayak dalam hubungan apapun sebenarnya mungkin ada gitu orang-orang yang seperti itu. Tanggapan Ray gimana kalau untuk yang kayak gitu tuh? Harus minta maaf dulu atau harus
ada penggantian dulu gitu. Emosi apapun yang kita rasakan terkait sama perilaku orang lain itu perlu di-accept. Itu perlu kita terima. Ya itu diri kita gitu. Kita merasakan itu ketika kita diperlakukan seperti itu. Tapi percayalah, respon orang lain terhadap kita itu nggak mendefinisikan diri kita. Jadi apa yang dikeluarkan orang lain, marah-marah, padahal sebenarnya bukan kita nggak kayak gitu. Ya berarti itu emang bukan kita gitu. Dan kita bisa milih gitu. Mau ikutan, mau keikut dia, marah-marah juga, akhirnya kita jadi ngerasa salah padahal kita nggak salah gitu. Atau kita mau kita terima dia, mungkin itu yang dia rasakan gitu. Dan itu valid juga. Apa yang kita rasakan mengenai komplainannya dia valid, apa yang dia rasakan mengenai barang-barangnya itu juga valid gitu. Tapi balik lagi, kita bisa fokus sama apa yang bisa kita kendalikan. Kita bisa ngelihat itu sebagai orang, namanya orang, dia lagi marah karena produknya kayak gitu. Jadi apa ya? Kalau kita tuh ini ada hubungan juga sama baper kali ya sekarang ya, baper gitu. Ya. Kita tuh akan baper ketika kita menginginkan kita baper gitu. Kalau misalnya orang mau ngomongin apa gitu, mau ngomongin apa kayak tentang kita, tapi kalau misalnya kita nggak mengizinkan kata-kata itu masuk ke diri kita, maksudnya kita benar-benar sampai pikirin terus, kita jadi terobsesi, jangan-jangan bener ya, itu kita nggak akan baper gitu. Berarti sebenarnya ada di pikiran juga ya buat mengontrol semuanya ya, kita terima atau tidak gitu. Tapi emosi apapun yang muncul akibat dari perkataan orang lain, perilaku orang lain, itu valid. Itu yang mesti kita terima dulu. Kita nggak suka diperlakukan seperti ini sama orang, kita marah sama perlakuannya dia. Tapi gimana ya caranya? Tapi gue tahu itu bukan tentang diri gue, tapi tentang diri dia yang juga manusia gitu. Jadinya apa yang bisa gue lakuin buat merasa lebih baik sekarang? Gitu. Seru sekali pembicaraan malam ini yang cukup panjang. Apakah ada kesimpulan dari Ibu Lia? Waduh, tiba-tiba kesimpulan aja. Nggak sih, mungkin yang aku tangkap sebenarnya ada satu yang bagus gitu tadi yang dari perbincangan kita. Sebenarnya kita tuh tidak bisa mengubah orang lain. Ya. Kita tuh bisanya mengubah apa yang ada di kitanya gitu. Kita nggak bisa maksudnya menahan orang untuk nggak nangis, nggak seneng, nggak takut, nggak jijik yang semuanya tadi gitu. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah diri kita gitu. Jangan berusaha mengontrol apa yang tidak bisa kita kontrol gitu. Kita fokus aja sama apa yang bisa kita kendalikan gitu kan ya sebenarnya. Boleh nanya Las gak sih, tadi kan Ray bilang emosi itu sebenarnya bukan negatif positif ya, tapi lebih ke arah yang gampang dikontrol sama yang sulit dikontrol. Ya, yang lebih sulit ya untuk diatasi. Hadapi, sorry. Ada yang lebih mudah dihadapi, ada yang lebih susah dihadapi. Nah, mau nanya dong Ray, ini terakhir nih Las nih. Untuk emosi-emosi yang sulit dihadapi seperti marah, sedih, kecewa, itu ada nggak sih cara buat kita sebagai orang-orang awam gitu buat lebih punya yang legowo, hati yang legowo mungkin buat menghadapi itu gitu, menerima itu gitu. Gimana ya pertanyaannya? Susah ya? Ya gitu maksudnya. Paham. Oke. Nah, ini sebenarnya aku juga terinspirasi dari penyair Rumi, kalau pernah dengar Rumi. Jadi ada satu puisinya dia, judulnya The Guest House. Ini tentang emosi. Kalau misalnya nanti di search The Guest House Rumi by Rumi. Jadi
Dia ngomong kayak gini, menjadi manusia itu seperti guest house. Setiap harinya, setiap saatnya kita kedatangan tamu. Jadi emosi-emosi itu adalah tamunya kalau menurut dia. Gitu. Ya udah, nggak apa-apa, biarkan mereka singgah. Mau emosi yang gampang dihadapin, emosi yang sulit dihadapin, biarkan mereka menetap. Karena emosi itu adalah apa ya? Sebenarnya emosi itu sudah membantu kita bertahan hidup sejauh ini karena dia memberikan emosi, memberikan kita informasi-informasi. Bisa bayangin kalau misalnya kita nggak punya rasa marah, kita nggak punya uh, kita nggak punya sesuatu yang mau kita achieve gitu. Kalau misalnya kita nggak marah gitu, kita juga mungkin akan terinjak, tergilas gitu oleh hal-hal yang menyakitkan buat kita. Tapi kalau misalnya kita marah, kita kan punya dorongan gitu untuk melawan. Itu kita jadi bisa survive gitu istilahnya. Nah, kalau misalnya kayak takut, rasa takut, bayangkan kalau misalnya kita hidup tanpa rasa takut, Waduh, wow, bahayanya kenapa nih, gitu kan. Rasa takut itu kan bikin kita jadi mempersiapkan gitu ya. diri. kebakaran. Misalnya kayak nggak takut api, terus ada api kita tangan kita begini gitu. Berarti kan itu nggak ada takut, dan tangannya kebakar gitu tiba-tiba. Benar. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya semua emosi itu ada dalam diri kita, kita rasain, ya berarti itu ada kegunaannya buat kita. Gitu. Jadi, there's something yang bisa mereka kasih tahu ke kita gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya how to deal with emosi-emosi yang sulit, kita nggak deal gitu kan. Kita let them be. Kita biarin dia ada di dalam diri kita sehingga kita bisa tadi kita bisa sadari, oh iya, gue marah. Kita bisa pahami gitu. Oke, kemarahan ini kira-kira karena apa ya? Oh iya, kemarahan ini misalnya karena suatu hal lah gitu, yang ya suatu hal gitu. Ya udah, biarin stop sampai di situ aja dulu. Iya, Kadang-kadang yang bikin kita marahnya jadi panjang kan sebenarnya kan ini apa namanya pikiran kita sendiri. betul. Kayak kita ngasih kayak bensin gitu pikirannya, kayak misalnya kita marah gitu, misalnya kita habis dipanggil hey cumi gitu misalnya kan, tanpa merendahkan cumi-cumi ya gitu. Misalnya kayak gitu, terus habis itu yang bikin marahnya cuma karena oh ya gue tersinggung, gue dipanggil cumi misalnya. Tapi yang bikin kita tambah marah sebenarnya, gue kan harusnya kan nggak diperlakukan seperti itu gitu kan. Kok bisa ya dia kayak gitu ya? Aduh, ini tuh nggak boleh terjadi. Iya, ini tuh nggak boleh terjadi nih. Cumi, habis itu belum apa-apa, cumi kan ini, itulah, makin marah. Padahal sebenarnya ya, gue marah karena cumi, gitu loh. Maksudnya gue karena disinggung cumi aja, stop sampai situ. Teman-temanku panggil aku lumba-lumba gitu kan. Iya. Aduh. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi kita sendiri yang bikin narasi-narasi itu gitu. Iya. Jadi intinya ketika kita punya emosi-emosi yang susah gitu, udah jangan dikasih makan gitu tuh emosinya. Jangan disiram bensin lagi gitu, kan? Oke, berarti menjadi kita bisa. Kita bisa ya kalau misalnya senang gitu. Kalau misalnya lagi senang gitu kan, bilangnya, jangan terlalu senang deh, ntar kecewa gitu kan. Bisa di-stop. Tapi kalau marah kagak di-stop. Kalau marah kagak di-stop. Betul. Tapi dari omongan Ray tadi ya, tiba-tiba kayak terbersit pemikiran gitu, bahwa sebenarnya ketika kita bisa mindfulness tadi, bisa ngontrol emosi mana yang harus kita keluarin, ekspresinya harus seperti apa, itu tuh kita sebenarnya menjadi orang dewasa.
Karena anak-anak itu cenderung nggak bisa ngontrol emosinya mereka gitu. Anak-anak tuh cenderung mau itu, ya udah intinya dia mau itu gitu. Mau gimana ya dia akan nangis guling-guling gitu. Sementara orang dewasa tuh nggak seperti itu gitu. Orang dewasa tuh akan, oh kalau saya mau itu saya harus kerja supaya dapat uang. Nanti saya akan dapetin itu gitu. Nanti toh kesenangannya akan ada berikutnya kan ada pemikiran-pemikiran yang panjang gitu. Yes. Itu sih tadi pemikiran. Betul. Jadi sebuah penutup yang baik ya malam ini ya. Jadi biarkan emosi-emosi itu tetap ada karena emosi itu yang bikin kita hidup sebenarnya. Cuman jangan biarkan emosi itu yang mengontrol diri kita. Gitu ya teman-teman. Oke, thank you banget Ray buat waktunya malam ini kita bisa ngobrol-ngobrol dapat ilmu baru, sharing-sharing dari Ray. Thank you banget. Semoga kedepannya makin sukses. Jangan kapok-kapok kalau seandainya ternyata diundang kembali. Emosi lah gitu kan, ini kan nggak ada yang tahu ya kan. Iya, siapa tahu ini menarik banget sampai orang banyak yang lagi dong gitu kan. Kita nggak tahu. Oke, kalau gitu seperti biasa buat menutup malam ini kita punya ritual akan mengeluarkan apa? Jargon ya? Jargon. Iya, jargon. Kalau ini gue sama Lia akan bilang CEO media, nanti Ray bareng-bareng kita jawab mantap. Oke? CEO mania. Oh iya, CEO mania. Sorry. Udah lama gue lupa. Sendiri. Ya, oke. Yuk, Oke. Lia, boleh. Oke, 1, 2, 3. CEO mania. Mantap. Yeay. Thank you, Ray. Thank buat you, hari Ray. ini sharingnya. Thank you. Teman-teman, jangan lupa buat kalian yang mungkin pengen Ray ada lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya boleh di komen aja, nanti kita akan berusaha untuk jawab semaksimal mungkin ya. Jangan lupa like, subscribe semua channel YouTube kita. Bye-bye.